Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah dan DPR harus mengubah ambang batas parlemen. Putusan MK ini akan berlaku untuk pemilu 2029. Lalu dengan perubahan ambang batas parlemen, siapa yang diuntungkan? Ya, tentunya putusan ini menjadi angin segar bagi partai-partai kecil yang selama ini kesulitan menembus Senayan karena kendala parliamentary threshold. Apa itu parliamentary threshold? Kita simak ke slide berikutnya. Parliamentary threshold adalah ambang batas parlemen. Ini merupakan syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen saat ini adalah 4%. Maka partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Kita ke slide berikutnya. Ini terkait dengan aturannya sesuai dengan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Ambang batas parlemen 4% untuk pemilu 2024 ini sama seperti ambang batas parlemen pada pemilu 2019. Kita simak data berikutnya. Ya, ini dia pemirsa. Untuk pemilu 2024 dari 18 partai politik peserta pemilu, jumlah parpol yang lolos parliamentary threshold belum diumumkan oleh KPU. Sedangkan untuk pemilu 2019, jumlah parpol yang lolos yaitu 9 partai politik. Sebelumnya pemirsa, ambang batas parlemen mulai diterapkan sejak pemilu tahun 2009. Saat itu parliamentary threshold sebesar 2,5% dan terdapat 9 partai politik yang berhasil lolos. Angka ambang batas parlemen naik menjadi 3,5% pada pemilu 2014. Dan untuk jumlah partai politik yang lolos ada 10 partai politik saat itu. Kembali naik angka ambang batas parlemen menjadi 4% untuk pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024. Kalau kita lihat data ini pemirsa, peningkatan ambang batas parlemen ternyata tidak berbanding lurus dengan pengurangan signifikan jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen dari pemilu ke pemilu. Berikutnya kita simak, padahal sebetulnya ambang batas parlemen bertujuan untuk mengurangi jumlah partai yang bisa masuk parlemen dan menyederhanakan sistem kepartaian. Karena ambang batas parlemen berdampak pada parpol yang tidak cukup perolehan suaranya dalam pemilu tidak bisa mengirimkan wakilnya sebagai anggota legislatif di parlemen. Pemirsa, dalam sidang uji materi Undang-Undang Pemilu pada Kamis 29 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Perubahan ambang batas ini diminta baru berlaku untuk pemilu 2029 dan pemilu setelahnya ya, bukan pemilu 2024 ini. Dan untuk pemilu 2024 tetap berlaku 4% ambang batas parlemen. Sebelumnya pemohon diajukan atau permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dalam permohonannya, Perludem meminta MK atau Mahkamah Konstitusi menganulir parliamentary threshold 4% karena syarat itu membuat sejumlah partai kesulitan untuk menembus Senayan sehingga suara yang mereka raih saat pemilu terbuang sia-sia karena tidak terkonversi menjadi kursi di DPR atau di parlemen. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati menjelaskan perlu adanya transparansi penentuan angka ambang batas parlemen. Ini pernyataan Khoirunisa. Jadi sebenarnya dorongan kita ini bukan untuk menghilangkan parliamentary threshold karena PT itu hal yang lumrah dalam sistem pemilu proporsional. Tapi yang kami angkat adalah dalam menentukan ini harus ada basis ilmiahnya. MK pun memberikan panduan kepada pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR dalam revisi ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Pemilu. Kita simak, ini adalah panduan MK dalam penyusunan ambang batas parlemen. Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, persentase parliamentary threshold atau PT tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Keempat, selesai sebelum dimulainya tahapan pemilu 2029. Dan yang kelima, ini melibatkan semua kalangan dengan menerapkan prinsip partisipasi publik, termasuk partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.
Ya, pemirsa, tentunya pasca putusan MK terkait dengan perubahan ambang batas parlemen tentu harus segera ditindaklanjuti oleh DPR untuk merevisi ambang batas parlemen yang berlaku untuk pemilu 2029. Kita nantikan bersama berapa besaran ambang batas parlemen untuk pemilu 2029. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.